Halo semua, kembali lagi dengan aku Andri. Kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat template Financial Business Report atau laporan keuangan untuk UMKM atau pebisnis online. Sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, untuk di video ini tidak akan dijelaskan secara detail ya. Ini hanya akan menjelaskan secara struktur saja apa aja yang ada di template ini gitu. Karena untuk penjelasan detail akan memakan waktu yang cukup panjang teman-teman. Oke, untuk dashboardnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adalah dashboard performa bisnisnya. Akan ada analisa terkait nilai penjualan atau GMP, kemudian jumlah produk yang terjual, jumlah transaksi, rata-rata per transaksi, laba bersih atau net profit, kemudian ada total saldo, ada juga jumlah produk, dan ada stok yang tersedia di gudang. Kemudian ini ada grafik terkait sales trend by date, ada top minimal produk yang terjual berdasarkan harga atau nominal, kemudian ada sales trend berdasarkan platform, kemudian ada top produk berdasarkan jumlah yang terjual. Nah, di sini juga akan ada detail penjualan per produknya. Kemudian ini ada sales trend by produknya, ini ada nominal dibandingkan dengan jumlah yang terjual. Kemudian di sini akan ada juga total pengeluaran ya, mulai dari gaji karyawan, bahan baku, atau biaya operasional lainnya. Nah, di sini juga yang menarik itu untuk dashboardnya itu akan bisa di custom atau difilter berdasarkan hari, mingguan, ataupun bulanan, ataupun bisa kuartal atau per tahun. Jadi ini bisa teman-teman nanti ngisi di sini start date-nya kapan hingga end date-nya kapan yang akan difilter. Oke, langsung saja ke penjelasannya teman-teman. Jika teman-teman sudah memiliki template ini, seperti biasa, teman-teman bisa klik file, kemudian make a copy. Nah, ini tujuannya agar dokumen ini atau Google Sheet ini dapat tercopy di Google Drive atau email masing-masing. Nah, untuk cara pengisiannya yang pertama, kalian bisa masuk ke sheet inventory. Nah, ini contohnya bisa aku hapus dulu ya. Nah, di inventory ini kalian bisa langsung mengisi untuk yang kolom berwarna putih gitu ya. Jadi untuk yang berwarna kuning ini nanti otomatis akan terisi dengan formula gitu ya. Ini contoh tadi yang diisi itu aku mengisi produknya contohnya terkait kopi ya. Ada kopi Lampung, kopi Black Tubruk, Arabica Papua dan lain-lain ini yang aku masukkan contohnya ada 12 produk atau SKU. Dan di sini teman-teman juga langsung bisa memasukkan harga jualnya gitu ya. Kemudian untuk stok awalnya juga teman-teman bisa langsung isi gitu. Misalnya untuk kopi Robusta Lampung untuk jenis biji atau beans untuk ukuran 100 gram itu stok awalnya 500. Nah, ini teman-teman bisa langsung mengisi. Nah, untuk yang di kolom E, SKU ID, penjualan barang masuk dan stok tersedia dan status limit ini tidak perlu diisi karena ini nanti akan terisi otomatis dengan formula ya ketika teman-teman mengisi sheet yang lain. Nah, kemudian setelah kalian mengisi sheet inventory, kalian bisa langsung mengisi sheet inbound dan outbound. Nah, di sini ada beberapa tabel yang kalian isi. Yang pertama itu terkait barang masuk atau stok masuk gitu ya. Jadi untuk dari stok awal tadi di inventory yang kalian isi, jika ada barang masuk lagi atau SKU yang masuk lagi, kalian bisa langsung mengisinya di sini gitu ya. Misalnya di tanggal 1 Mei ada penambahan produk masuk untuk kopi Robusta Lampung itu sejumlah 100 piece gitu ya, untuk yang 100 gram. Ya ini otomatis akan menambah di inventory gitu ya. Nah, ini dari 500 barang masuknya 100 di sini. Nah, untuk yang tabel kedua ini adalah barang keluar atau penjualan. Nah, kalian mungkin akan banyak mengisi itu di sini ya, di sheet ini. Jadi ini adalah produk yang terjual gitu ya. Misalnya ini di tanggal 1 Mei itu ada yang terjual kopi Lampung, kopi Black Tubruk, kemudian Arabica Papua dan Arabica Plum Citrus. Nah, ini di tanggal 1 Mei teman-teman hanya mengisi di kolom yang berwarna putih saja ya, karena untuk yang di kolom kuning ini akan terisi otomatis. Nah, ini teman-teman juga bisa mengisi terkait nomor transaksinya. Jadi misalnya dari beberapa, misalnya dari satu customer membeli
dua produk, nah ini nomor transaksinya sama gitu ya. Jadi bisa ditulis satu seperti ini. Nah, ini diisi jumlahnya berapa yang dibeli, ini harganya. Nah, di sini juga ada tambahan terkait diskon. Jika misalnya teman-teman menjual di misalnya di marketplace atau secara offline akan mengadakan diskon, ya ini bisa diisi diskonnya. Tapi kalau tidak ada diskon, cukup diisi nol saja. Nah, ini untuk total harganya akan otomatis terkalkulasi 2 dikali 36.900 contohnya seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman juga bisa langsung mengisi fee adminnya. Misalnya untuk biaya Shopee itu 14% gitu ya, teman-teman. Dan jadi ini total pemasukannya itu setelah dikurangi fee admin. Nah, di sini platformnya juga bisa langsung dipilih, bisa Shopee, Instagram, Tokopedia, dan lain-lain, ataupun di offline ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan platformnya itu di sini di edit button jika ada penambahan gitu ya. Jadi tinggal di add another itemnya di sini. Nah, kurang lebih untuk pengisiannya seperti ini teman-teman. Jadi setiap hari teman-teman bisa mengisi di sini. Ini contohnya aku isi dari tanggal 1 Mei hingga 7 Mei gitu ya. Oke, selanjutnya jika kalian sudah mengisi tab inbound dan outbound, ini kita akan masuk ke sheet atau tab cash in dan cash out. Nah, di sini tabel untuk pengisian ini cash pemasukan. Ini maksudnya untuk cash pemasukan itu adalah cash masuk ke bisnis kalian gitu ya. Misalnya ada investasi secara cash misalnya 50 juta atau tambahan modal 1 juta. Jadi ini nanti otomatis akan menambah ke saldo akhir. Kemudian cash penarikan ini adalah uang yang diambil dari kegiatan usaha gitu. Misalnya di tanggal 7 Mei ini aku ambil keuntungan sebesar 5 juta. Nah, ini juga otomatis nanti akan mengurangi ke saldo. Nah, ini cash pengeluaran. Nah, ini adalah biaya terkait pembelian bahan baku dan operasional dan lain-lain gitu ya. Ini contohnya ada packaging, bahan baku, gaji karyawan, kebersihan hingga pajak. Ini juga bisa diisi di sini gitu ya. Jadi untuk pengeluaran yang berkaitan dengan bisnis, teman-teman bisa mengisinya di sini gitu ya. Ini juga diisi berdasarkan tanggal gitu. Nah, jika semua sheet sudah diisi, akan otomatis dashboardnya itu dianalisa di dashboard ini gitu ya. Yang pertama itu ada nilai penjualan, yaitu nilai penjual kan berdasarkan filter tanggal ini ya. Kemudian ada produk yang terjual. Ini aku coba filternya ya, karena tadi datanya cuma dari bulan Mei. Ini misalnya aku isi dari 1 Mei sampai 3 Mei gitu. Nah, ini nilai penjualannya akan otomatis terupdate sesuai filter yang teman-teman inginkan. Ini ada yang pertama ada analisa terkait nilai penjualan, kemudian jumlah produk yang terjual, kemudian ada jumlah transaksi atau jumlah customer yang membeli, kemudian ini ada rata-rata nilai peran transaksinya itu berapa rupiah gitu. Kemudian ini adalah laba bersih, ini setelah dikurangi biaya operasional, pajak, dan lain-lain gitu ya. Jadi dari nilai penjualan 17 juta ini, laba bersihnya itu kurang lebih 6.124.000 sekian. Kemudian total saldo, nah ini total cash yang ada di bisnis kalian gitu ya. Contohnya tadi karena ada penambahan investasi 50 juta ataupun penambahan modal, nah ini akan masuknya ini ke total saldo. Kemudian ini adalah jumlah produk atau jumlah SKU teman-teman. Ini contohnya yang di inventory ini ya. Ini ada 12 produk, maka ini akan diketahui bahwa jumlah produk dari bisnis kalian itu ada 12 produk. Kemudian ini stok yang tersedia. Nah, di sini stok tersedia itu yaitu yang penambahan dari kolom I ini gitu ya. Jadi dari stok awal yang kalian isi di awal tadi akan ada pengurangan dari penjualan yang diisi di outbound atau barang keluar dan akan ditambahkan dari barang masuk yang inbound ini teman-teman. Nah, jadi untuk stok tersedianya totalnya ada 6.700 sekian. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di inventory di stok tersedia, teman-teman. Nah, di sini juga akan ada status limit ya. Jika statusnya itu sudah kurang dari 10, maka akan ada notifikasi perlu restock. Nah, selanjutnya ini ada sales by date. Nah, ini bisa membantu untuk menganalisa sales per hari gitu ya. Ini trennya apakah naik, apakah fluktuatif atau turun. Jadi teman-teman bisa menganalisa di sini. Kemudian ada juga grafik batang terkait
top 5 produk berdasarkan nominal penjualan. Nah, ini untuk kopi Robusta Lampung, ini penjualannya paling tinggi gitu ya, dari tanggal 1 Mei hingga 10 Mei. Ini juga akan ada 5 besar gitu ya. Kemudian ini ada sales trend by platform. Nah, ini untuk menganalisa yang paling laku tuh di marketplace mana sih gitu ya. Kalau ini kan terlihat, jadi ternyata yang offline lebih laku daripada di marketplace gitu. Kalau di data ini. Kemudian ada top 5 produk berdasarkan jumlah. Nah, ini masih kopi Robusta Lampung ya. 88 piece dari penjualannya gitu ya dari 1 hingga 10 Mei. Nah, ini juga ada detail penjualannya. Ini berdasarkan tabel ya. Untuk analisa tambahan, jumlah terjualnya 3.200.000 dan oh, maaf ini salah ya, kebalik. Ini harusnya jumlah terjual dan ini nominal. Oke. Kemudian ini juga ada sales trend berdasarkan nominal dan jumlah terjualnya. Ini cuma mempresentasikan dari tabel ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada terkait grafik donat terkait total pengeluaran gitu ya. Jadi untuk total pengeluaran yang paling banyak dari mana sih? Ternyata dari bahan baku itu 48,1% gitu ya. Terus sekitar 5 juta, kemudian gaji karyawan 3 juta, dan ini lain-lainnya bisa dilihat secara detail. Dan ini otomatis berdasarkan filter ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk template financial business report-nya atau laporan keuangan untuk UMKM dan bisnis online. Jika teman-teman ingin detailnya, mungkin mau tanya rumus atau formula, bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.